Wahai jiwa yang terpilih, dengarkanlah dengan saksama. Saya membawa pesan mendesak dan penting untuk disampaikan hari ini, dan pesan ini tidak ditujukan bagi semua orang. Jika Anda tidak berjalan di jalur kebajikan, atau jika hati Anda tidak selaras dengan kebenaran, Anda mungkin akan merasa kurang nyaman dan memilih untuk pergi. Namun, jika Anda adalah sosok yang sungguh terpilih dan pengikut kebenaran yang tulus, Anda akan tetap di sini karena pesan ini dituntun kepada Anda pada saat yang tepat. Hal ini tidak menjumpai Anda secara kebetulan. Alam semesta telah mengatur pertemuan ini. Apa yang akan saya bagikan akan mengubah cara Anda memahami diri sendiri, serta cara Anda menafsirkan apa yang telah Anda alami selama ini. Hal ini akan membawa kejelasan, kedamaian, serta kekuatan bagi jiwa Anda. Banyak dari Anda yang sudah merasakannya. Orang-orang memandangi Anda lebih lama dari biasanya. Tatapan mereka tertuju pada Anda, namun mulut mereka tetap terkatup. Mereka menatap Anda tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan itu membuat Anda bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi. Melalui pesan ini, Anda akan memahami alasan mendalam di balik keheningan tersebut sehingga Anda akan berhenti meragukan diri sendiri. Tetaplah bersama saya hingga akhir, karena ada sesuatu yang harus Anda dengar yang akan sangat menenangkan hati Anda. Sebelum kita melanjutkan, silakan berikan apresiasi pada pesan ini. Ikuti pembaruan informasi yang ada, dan bagikan pesan ini kepada sesama sosok terpilih lainnya, agar mereka juga bisa menerima pencerahan ini. Nyatakanlah dalam hati bahwa Anda terlindungi secara istimewa dan sepenuhnya selaras dengan kebaikan yang sedang bekerja dalam hidup Anda. Mari kita bahas mengenai tanda yang tak kasat mata, dan mengapa kehadiran Anda seolah menggetarkan seisi ruangan. Saya ingin Anda menenangkan pikiran sejenak dan mendengarkan dengan tenang. Apa yang Anda alami bukanlah hal yang acak, dan itu bukan sekadar imajinasi psikologis semata. Ada sesuatu yang tersemat pada diri Anda yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia, namun terasa sangat mendalam. Kebenaran universal sering menyebutkannya dalam berbagai bentuk, namun hari ini saya akan menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami oleh batin Anda. Alam semesta memberikan tanda tak terlihat pada mereka yang terpilih. Ini bukanlah tanda kesombongan atau keunggulan atas orang lain, melainkan sebuah tanda penugasan hidup. Tanda ini tidaklah berisik. Ia tidak mengumumkan dirinya sendiri dan tidak menuntut perhatian. Meski demikian, ia memiliki bobot yang kuat, dan dimanapun sebuah bobot memasuki sebuah ruangan, ia akan menggeser suasana di dalamnya. Itulah sebabnya Anda bisa berjalan masuk ke suatu tempat dengan tenang, namun tetap merasakan mata orang-orang tertuju kepada Anda. Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda tidak melakukan sesuatu yang aneh, namun ada sesuatu di ruangan itu yang berubah saat Anda tiba. Orang-orang tidak selalu menatap karena mereka mengagumi Anda. Terkadang, mereka menatap karena dunia batin mereka merasa terusik. Kehadiran Anda menghentikan pola kebiasaan mereka. Anda membawa keteraturan ke dalam kekacauan tanpa perlu mencoba. Dan Anda membawa ketenangan ke dalam kebisingan tanpa upaya keras. Itu bukanlah sesuatu yang Anda pelajari, melainkan sesuatu yang terbentuk di dalam diri Anda seiring berjalannya waktu. Seringkali melalui tekanan, kesunyian, dan keheningan. Saya ingin Anda memahami hal ini dengan jelas agar Anda berhenti mempertanyakan diri sendiri. Kehadiran Anda telah berbicara jauh sebelum mulut Anda terbuka. Lama sebelum Anda mengucapkan satu kata pun, ada sesuatu dalam diri Anda yang sudah berkomunikasi. Ia mengomunikasikan integritas, pengendalian diri, serta kedalaman batin. Banyak orang tidak terbiasa berada di dekat seseorang yang tidak memancarkan rasa tidak aman ke dalam ruangan. Sebagian besar orang memasuki sebuah ruang dengan membawa kebutuhan untuk divalidasi, diperhatikan, atau disetujui. Mereka berbicara dengan cepat, menjelaskan diri mereka sendiri, dan mencoba mengisi keheningan, karena keheningan justru menelanjangi siapa mereka sebenarnya. Namun Anda berbeda. Anda merasa nyaman dalam keheningan bahkan saat Anda tidak menyadarinya. Anda memiliki jangkar yang kuat, dan jangkar itu menciptakan ketegangan bagi mereka yang hidupnya tidak memiliki pijakan emosional. Itulah sebabnya, tatapan itu sering kali datang bersamaan dengan keheningan. Mereka sedang mencoba membaca Anda, mencoba memasukkan Anda ke dalam kategori yang masuk akal bagi mereka. Namun, Anda tidak cocok dengan kotak-kotak biasa mereka. Anda tidak cukup berisik untuk diabaikan, tidak cukup lemah untuk dipandang sebelah mata, dan tidak cukup akrab untuk bisa dikendalikan. Maka mereka pun mengamati. Hal ini sangat penting bagi pemulihan batin Anda. Keheningan yang Anda terima bukanlah bentuk penolakan, bukan pula bentuk penghinaan. Itu adalah sebuah pengakuan yang bercampur dengan ketidakpastian.
Jiwa Anda membawa semacam wibawa yang tidak memerlukan izin, dan kewibawaan itu membuat orang berhenti sejenak. Hal itu membuat mereka mengukur kata-kata mereka dan menjadi berhati-hati, meskipun mereka tidak tahu secara sadar mengapa mereka bersikap demikian. Ada orang-orang yang merasakan bahwa Anda melihat lebih banyak daripada yang Anda katakan, dan Anda memahami lebih banyak daripada yang Anda tunjukkan. Kesadaran itu sendiri bisa terasa meresahkan bagi mereka. Ketika seseorang menyadari bahwa mereka tidak dapat dengan mudah membaca Anda, secara insting mereka akan melambat, mereka memperhatikan. Mereka menjadi diam, bukan karena Anda mengancam mereka, tetapi karena ada sesuatu dalam diri mereka yang merasa tersingkap di hadapan Anda. Sekarang, izinkan saya berbicara dengan lembut ke dalam hati Anda. Berhentilah merendahkan diri hanya demi membuat orang lain merasa nyaman. Anda tidak diciptakan untuk memudarkan keistimewaan yang telah dititipkan semesta kepada Anda. Anda tidak seharusnya berpura-pura menjadi kecil agar orang lain bisa merasa tenang. Rasa tidak nyaman yang muncul dari kehadiran Anda bukanlah sebuah kekejaman, melainkan sebuah kontras. Cahaya tidak pernah meminta maaf karena telah mengungkap apa yang coba disembunyikan oleh kegelapan. Banyak dari Anda yang telah ditempa oleh kehidupan untuk tetap diam, membaur, dan menghindari perhatian. Semesta mengizinkan masa-masa itu terjadi untuk membentuk kerendahan hati dalam diri Anda. Namun kini, Anda harus memahami kebenaran ini. Bahkan dalam keheningan pun, Anda tetap terlihat. Bahkan saat Anda tidak mengatakan apa-apa, kehadiran Anda memberikan kesaksian, dan orang-orang merasakan hal itu jauh sebelum mereka memahaminya. Tanda tak kasat mata ini juga menarik perhatian mereka yang batinnya merasa haus akan makna. Beberapa orang menatap karena mereka merasa aman berada di dekat Anda. Mereka mungkin tidak tahu mengapa, tetapi ketenangan Anda menstabilkan mereka. Yang lain menatap karena mereka merasa terhakimi oleh nurani mereka sendiri, bukan oleh Anda. Dan sebagian lagi menatap hanya karena mereka mengenali sebuah kekuatan yang tidak perlu membuktikan dirinya sendiri. Anda harus belajar untuk duduk dengan damai dalam realitas tersebut. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun mengenai cara Anda membawa diri. Semesta membentuk Anda dengan sengaja, mengizinkan tekanan untuk memurnikan Anda, membiarkan kesunyian mendewasakan Anda, dan membiarkan kesalahpahaman memperkuat Anda. Kini, saat Anda memasuki suatu ruangan, sisa-sisa dari proses panjang itu ikut terbawa bersama Anda. Izinkan saya menyampaikan hal ini perlahan, agar meresap ke dalam batin Anda. Anda tidak terlihat mengintimidasi karena Anda agresif, melainkan Anda terasa menggetarkan karena Anda memiliki prinsip yang teguh. Anda tidak diperhatikan karena Anda aneh, melainkan karena Anda langka. Stabilitas di dunia yang penuh kekacauan terasa asing bagi banyak orang. Tanda tak terlihat yang Anda bawa juga berfungsi sebagai pelindung. Ia menciptakan jarak tanpa rasa permusuhan dan menjaga akses agar tetap terbatas tanpa Anda harus memaksanya. Semesta tidak merancang Anda untuk bisa diakses dengan mudah oleh semua orang. Beberapa pintu tertutup hanya karena kehadiran Anda mengingatkan orang lain bahwa mereka tidak dapat memanipulasi Anda. Disinilah kedamaian mulai memasuki pikiran Anda. Anda tidak perlu memperbaiki hal ini, tidak perlu melunakkannya, dan tidak perlu menjadi lebih mudah didekati dengan cara menurunkan standar atau meredupkan kesadaran Anda. Apa yang telah diletakkan dalam diri Anda adalah sebuah kesengajaan. Hal itu akan menarik siapa yang memang seharusnya mendekat dan menjauhkan siapa yang tidak. Maka, di lain waktu saat Anda menyadari adanya tatapan, bernapaslah dengan tenang. Jangan merasa tegang, jangan pertanyakan diri Anda sendiri, dan jangan terburu-buru untuk mengisi keheningan. Biarkan mereka mengamati, biarkan mereka merasakan apapun yang muncul dalam diri mereka. Tugas Anda bukanlah untuk mengelola reaksi mereka, melainkan untuk tetap selaras dengan jati diri Anda. Sosok terpilih, kehadiran Anda menggetarkan ruangan karena ia membawa kebenaran tanpa kebisingan, dan kebenaran tidak perlu berdebat, ia hanya perlu berdiri tegak. Bernapaslah perlahan saat Anda menyimak bagian ini, karena disinilah banyak kesalahpahaman akhirnya sirna. Tidak setiap tatapan yang Anda terima bersumber dari kebingungan. Beberapa di antaranya muncul dari pengenalan batin. Pengenalan yang bercampur dengan rasa segan seringkali menghasilkan keheningan. Ada tingkatan di mana jiwa mengenali jiwa lainnya sebelum pikiran sempat menjelaskannya. Pengenalan ini tidak membutuhkan bahasa ataupun perkenalan. Ia terjadi secara diam-diam, mendalam, dan seketika. Ketika Anda bertemu orang-orang tertentu, sesuatu di dalam diri mereka merasakan bahwa Anda bukan orang biasa, meskipun mereka tidak bisa menjelaskan apa yang membuat Anda berbeda. Momen tersebut menciptakan sebuah jeda. Banyak orang menjalani hidup dengan bereaksi, bukan mencermati.
Jadi, ketika mereka tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan atau kategorikan, insting mereka adalah berhenti bicara. Kata-kata terasa tidak aman pada saat itu, dan keheningan pun menjadi pelindung mereka. Anda harus memahami hal ini agar Anda berhenti menyerap reaksi yang sebenarnya bukan tentang Anda secara pribadi. Beberapa orang menjadi diam di sekitar Anda karena mereka merasa terlihat dengan cara yang tidak biasa bagi mereka. Anda tidak sengaja menatap jauh ke dalam jiwa mereka, dan Anda tidak sedang menghakimi mereka. Namun kehadiran Anda membawa kesadaran, dan kesadaran membuat persembunyian menjadi sulit. Ada individu yang merasakan bahwa Anda berjalan sangat dekat dengan kebenaran tertinggi. Mereka mungkin tidak menggunakan kata-kata tersebut, tetapi batin mereka memahami sebuah wibawa saat menjumpainya. Wibawa sejati tidak mengundang perilaku sembarangan. Ketika orang merasakannya, mereka secara insting mengukur diri mereka sendiri. Mereka menjadi waspada dan memilih diam karena berbicara tanpa kendali terasa berisiko. Inilah sebabnya Anda sering menyadari bahwa orang-orang yang biasanya percaya diri dan banyak bicara tiba-tiba menjadi tertutup di sekitar Anda. Hal ini mungkin membingungkan Anda dan membuat Anda bertanya-tanya, apakah Anda melakukan kesalahan? Anda tidak salah. Apa yang terjadi adalah topeng sosial mereka yang biasa tidak berfungsi di hadapan Anda. Dan ketika sebuah topeng mulai terlepas, rasa segan muncul secara diam-diam. Rasa segan tidak selalu terlihat seperti kepanikan. Terkadang ia tampak seperti rasa hormat yang bercampur dengan pengendalian diri. Terkadang, hal itu tampak seperti seseorang yang memperhatikan Anda dengan saksama, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan merasa ragu tentang bagaimana harus mendekat. Rasa segan semacam itu bukanlah kebencian, melainkan ketidakpastian tentang bagaimana menjalin hubungan dengan seseorang yang batinnya terasa begitu teguh. Wahai sosok terpilih, ada orang-orang yang dapat merasakan potensi masa depan Anda bahkan sebelum Anda sepenuhnya melangkah ke sana. Mereka merasakan bahwa Anda sedang bertumbuh menjadi sesuatu yang besar, meskipun Anda sendiri masih berjalan melalui prosesnya. Kesadaran itu membuat mereka merasa terusik. Ketika seseorang merasa bahwa Anda berada jauh di depan pada jalur yang pernah mereka tinggalkan atau tidak pernah mereka berani lalui, keheningan pun menjadi benteng pertahanan mereka. Penting untuk dipahami dengan lembut dan jelas bahwa tidak setiap orang yang terdiam di sekitar Anda berarti memusuhi Anda. Beberapa di antaranya sedang memproses pikiran mereka, sebagian sedang menakar hidup mereka sendiri, dan sebagian lagi tengah bergelut dengan keyakinan batin yang tidak mereka duga akan muncul hari itu. Kehadiran Anda menjadi cermin yang belum siap mereka lihat. Pola ini telah berulang kali terjadi sepanjang sejarah manusia. Ketika pembawa pesan kebenaran memasuki sebuah ruang, orang-orang tidak selalu bergegas untuk bicara. Mereka mengamati, menyimak, dan menunggu. Ada sebuah bobot yang nyata di dalam ruangan tersebut. Bahkan para pemimpin besar pun menghentikan kata-kata mereka di hadapan seseorang yang membawa wawasan mendalam. Hal itu terjadi bukan karena adanya tuntutan untuk diam, melainkan karena kebenaran menuntut rasa hormat. Anda tidak berjalan ke sana kemari untuk mencoba terlihat mendalam atau mengintimidasi siapapun. Namun, Anda telah belajar cara untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Anda telah belajar cara membawa diri tanpa mengejar perhatian, dan hal itu saja sudah memisahkan Anda dari banyak orang yang bertahan hidup dalam kebisingan. Kebisingan seringkali menjadi pengalih perhatian dari rasa takut, sementara keheningan memaksa munculnya kejujuran. Ketika orang-orang terdiam di sekitar Anda, sering kali itu karena mereka tidak bisa lagi mengalihkan diri dari apa yang mereka rasakan saat itu. Maka mereka memperhatikan, mempelajari, dan menunggu Anda mengungkapkan sesuatu yang dapat menjelaskan mengapa mereka merasakan hal tersebut. Disinilah kedamaian Anda harus berperan. Anda tidak bertanggung jawab untuk meredakan rasa tidak nyaman mereka. Anda tidak wajib berpura-pura ramah hanya untuk melenyapkan rasa segan mereka. Anda diizinkan untuk tetap tenang, stabil, dan hadir tanpa perlu memberikan penjelasan. Ketenangan itu adalah bagian dari kewibawaan batin Anda. Beberapa orang tetap diam karena mereka merasa bahwa kata-kata yang ceroboh akan menyingkap jati diri mereka. Mereka merasa bahwa berbicara secara bebas di sekitar Anda mungkin akan mengungkapkan niat yang lebih suka mereka sembunyikan. Kehadiran Anda mendorong kejujuran, dan tidak semua orang siap untuk itu. Saya ingin memulihkan sesuatu di dalam diri Anda. Banyak sosok terpilih yang terjebak dalam kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Ketika sebuah ruangan menjadi sunyi, Anda berasumsi bahwa Anda telah melakukan kesalahan, merasa canggung, atau merasa diri Anda berlebihan maupun kekurangan. Kebiasaan itu harus dihentikan. Keheningan yang Anda jumpai bukanlah bukti kegagalan, melainkan bukti dari dampak kehadiran Anda. Rasa segan juga tetap diam
karena ia sedang menyimak. Ia ingin mengumpulkan informasi untuk menilai apakah Anda aman untuk didekati, aman untuk ditantang, atau aman untuk diabaikan. Ketika keputusan tidak dapat diambil dengan cepat, ia memilih observasi daripada konfrontasi. Ada juga mereka yang merasa tertarik kepada Anda, namun tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Mereka merasakan kebijaksanaan, stabilitas, atau kedamaian dalam diri Anda, tetapi mereka tidak memiliki bahasa untuk memulainya. Maka mereka menatap, berharap Anda akan memimpin, berharap Anda akan berbicara lebih dulu, atau berharap Anda akan memudahkan segalanya bagi mereka. Namun, Anda tidak perlu menyelamatkan orang lain dari keraguan mereka. Jika seseorang memang ditakdirkan untuk terhubung dengan Anda, semesta akan membuka jalan bagi mereka pada waktunya. Jika seseorang ditakdirkan untuk tetap jauh, keheningan mereka akan melindungi Anda dari keterikatan yang tidak perlu. Disinilah ketajaman batin menjadi kawan Anda. Tidak setiap tatapan adalah undangan, tidak setiap keheningan adalah kekaguman, dan tidak setiap orang yang diam ditakdirkan untuk mendekat. Belajarlah untuk mengamati tanpa rasa cemas, dan tetap teguh tanpa asumsi. Peran Anda bukanlah untuk memecahkan kode dari setiap reaksi, melainkan untuk tetap selaras dengan jati diri Anda. Ketika jiwa mengenali jiwa lainnya, seringkali terjadi sebuah jeda. Dan ketika rasa segan hadir, keheningan akan mengikuti. Keheningan itu bukanlah musuh Anda, melainkan sebuah informasi. Jadi, lain kali saat Anda menyadari mata yang mengawasi dan mulut yang tertutup, lemaskan bahu Anda. Tetaplah hadir dan tenang. Anda tidak sedang dihakimi, Anda sedang dirasakan, dan proses merasakan selalu datang sebelum pemahaman. Ketika batin mengenali batin, kata-kata menjadi hal sekunder. Dan ketika rasa segan tidak tahu cara berbicara dengan aman, ia akan memilih untuk diam. Salah satu alasan terdalam mengapa orang-orang menatap Anda dan tidak mengatakan apa-apa bukan hanya karena siapa Anda, melainkan karena apa yang Anda bangkitkan di dalam diri mereka. Kehadiran Anda menjadi cermin, dan tidak semua orang siap menghadapi apa yang dipantulkan oleh cermin tersebut. Anda mengingatkan mereka pada hal-hal yang pernah mereka abaikan atau tinggalkan dalam hidup mereka sendiri. Anda tidak menuduh siapapun. Anda tidak menceramahi mereka, pun tidak mengonfrontasi mereka. Namun, sesuatu dalam hidup Anda secara diam-diam mengingatkan mereka pada janji-janji yang pernah mereka buat kepada semesta, nilai-nilai yang pernah mereka pegang, dan jalan yang pernah mereka pertimbangkan, namun akhirnya tidak mereka lalui. Peringatan itu tidak memerlukan kata-kata. Hal itu terjadi begitu saja karena Anda tetap setia pada prinsip dengan cara yang tidak mereka lakukan. Banyak orang meninggalkan panggilan hidup mereka jauh sebelum mereka meninggalkan keyakinan mereka. Mereka belajar cara bertahan hidup, cara membaur, dan cara mematikan rasa. Tetapi mereka tidak pernah melupakan saat ketika mereka tahu bahwa kehidupan menuntut sesuatu yang lebih besar dari mereka. Ketika mereka bertemu seseorang yang masih membawa ketulusan tersebut, hal itu memicu sesuatu yang tidak nyaman di dalam batin mereka. Disinilah keheningan muncul. Berbicara akan menuntut kejujuran. Berbicara akan menuntut pengakuan atas penyesalan. Berbicara akan menuntut mereka untuk mengakui jarak dari kebenaran yang selama ini mereka abaikan dengan susah payah. Jadi, alih-alih berkata-kata, mereka menatap dan mengamati. Mereka merasakan beban perbandingan tanpa Anda pernah membandingkan diri Anda dengan mereka. Wahai sosok terpilih, ini bukanlah beban yang harus Anda tanggung. Anda tidak bertanggung jawab atas konflik batin mereka. Hidup Anda bukanlah sebuah kecaman, melainkan sebuah pengingat. Dan pengingat bisa terasa menyakitkan bagi mereka yang telah belajar hidup tanpa prinsip yang teguh. Beberapa orang menjadi diam di sekitar Anda karena kedamaian Anda menyingkap kebisingan batin mereka. Mereka telah belajar hidup dengan kecemasan, kompromi, dan pengalihan perhatian. Saat mereka berdiri di dekat seseorang yang memiliki pijakan kuat, ketidakseimbangan dalam diri mereka menjadi terdengar lebih keras. Keheningan menjadi satu-satunya cara bagi mereka untuk mengatasi kontras internal tersebut. Anda harus memahami hal ini dengan jelas, agar Anda berhenti salah menafsirkan reaksi orang lain. Ketika seseorang merasa tidak tenang di dekat Anda, itu tidak berarti Anda tidak baik. Itu berarti Anda sedang selaras dengan jati diri Anda. Dan keselarasan tersebut membuat ketidakteraturan terasa tidak nyaman. Cahaya tidak menyerang kegelapan, ia hanya mengungkapkannya. Dan penyingkapan tersebut jarang disambut baik oleh mereka yang belum siap untuk berubah. Ada orang-orang yang dulunya memiliki harapan besar seperti Anda sekarang. Mereka pernah percaya dengan kemurnian dan semangat yang membara.
Namun hidup menekan mereka, mengecewakan mereka, atau menakuti mereka. Perlahan mereka mulai berkompromi dan membungkam nurani mereka sendiri. Ketika mereka bertemu Anda, ingatan tentang siapa mereka di masa lalu bangkit tanpa izin. Ingatan itu tidak datang dengan lembut. Ia datang membawa duka, penyesalan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ingin mereka jawab. Maka, mereka menghindari percakapan, menghindari kedalaman, dan memilih jarak yang disamarkan sebagai kesopanan. Saya ingin membebaskan Anda dari insting untuk meredupkan diri demi kenyamanan orang lain. Anda tidak diminta untuk mengecilkan cahaya Anda, agar orang lain bisa menghindari melihat diri mereka dengan jelas. Semesta tidak menjaga keteguhan Anda, agar Anda harus meminta maaf karenanya. Hidup Anda adalah sebuah kesaksian, bahkan ketika Anda tidak mengucapkan apa-apa. Beberapa orang takut berinteraksi dengan Anda karena mereka merasa bahwa kedekatan tersebut mungkin akan membangkitkan sesuatu yang telah mereka kubur dalam-dalam. Mereka belum siap untuk berubah, belum siap untuk berserah, dan jauh di dalam lubuk hati, mereka tahu bahwa berada di dekat Anda akan membuat kepura-puraan mereka menjadi lebih sulit. Inilah sebabnya Anda harus berhenti mencoba menjelaskan niat Anda secara berlebihan atau membuktikan bahwa Anda tidak berbahaya. Keheningan tidak selalu berarti permusuhan. Terkadang itu adalah cara mereka melindungi diri sendiri. Mereka sedang melindungi versi diri mereka yang telah mereka pilih untuk jalani saat ini. Sebagai pengingat bagi hati Anda tidak bertanggung jawab untuk menyelamatkan setiap orang dari masa lalu mereka. Bahkan sosok bijaksana di masa lalu pun membiarkan orang lain pergi dengan tenang ketika kebenaran terasa terlalu berat bagi mereka. Beliau tidak mengejar mereka dengan berbagai penjelasan, melainkan membiarkan keheningan bekerja dengan sendirinya. Ada pula lapisan yang lebih dalam. Beberapa orang menatap karena mereka melihat disiplin dan pengendalian diri dalam diri Anda. Mereka melihat bahwa Anda tidak memanjakan setiap dorongan hati atau sekadar mengikuti arus orang banyak. Disiplin itu mengingatkan mereka pada seperti apa rupa kehidupan mereka jika saja mereka memilih jalan yang berbeda. Dan disiplin, bagi mereka yang tidak memilihnya, seringkali terasa seperti penghakiman meskipun tidak ada penghakiman yang diberikan. Wahai sosok terpilih, jangan salah mengartikan ketidaknyamanan mereka sebagai kegagalan Anda dalam membangun hubungan. Tidak semua orang ditakdirkan untuk terhubung dengan Anda pada kedalaman yang sama. Beberapa hanya dimaksudkan untuk menyaksikan perjalanan Anda dari kejauhan. Jarak itu bukanlah penolakan, melainkan bagian dari rancangan hidup. Anda mungkin menyadari bahwa orang-orang yang jiwanya sedang terluka seringkali merasa tertarik kepada Anda. Sementara orang-orang yang penuh dengan kompromi merasa tidak tenang di dekat Anda. Itu bukan kebetulan. Luka mencari kesembuhan, sedangkan kompromi mencari persembunyian. Kehadiran Anda menawarkan kesembuhan, bukan persembunyian. Ada saat-saat ketika Anda meninggalkan sebuah interaksi dan bertanya-tanya mengapa suasana terasa berat atau tegang. Keberatan itu tidak diciptakan oleh Anda. Hal itu diaktifkan oleh kebenaran, dan kebenaran selalu membawa sebuah pilihan. Hadapilah atau hindarilah. Banyak orang memilih untuk menghindar secara diam-diam. Saya ingin Anda melepaskan rasa bersalah yang tidak seharusnya Anda tanggung. Anda tidak sombong karena berdiri teguh. Anda tidak dingin karena bersikap selektif. Anda pun tidak menjauh karena tidak membagikan segalanya kepada orang lain. Anda hanya sedang bersikap dewasa, dan kedewasaan seringkali mengintimidasi mereka yang masih menghindari pertumbuhan diri. Inilah sebabnya mengapa keheningan seringkali mengikuti Anda. Keheningan memberikan ruang bagi orang lain untuk bergulat dengan diri mereka sendiri. Keheningan memberi mereka ruang agar tidak mengucapkan sesuatu yang nantinya tidak dapat mereka tarik kembali, serta memungkinkan mereka untuk menjaga citra diri sedikit lebih lama. Wahai sosok terpilih, janganlah mengejar percakapan hanya demi meredakan ketegangan yang diizinkan oleh semesta karena suatu alasan. Beberapa bentuk keheningan bersifat melindungi. Hal itu menjaga Anda dari beban emosional yang tidak perlu, mencegah keintiman yang prematur, dan menghemat energi Anda untuk hubungan yang selaras dengan tujuan hidup Anda. Biarkan saya memantapkan Anda dalam kebenaran ini. Hidup Anda tidak dimaksudkan untuk membuat semua orang merasa nyaman, melainkan untuk tetap setia pada prinsip. Kenyamanan bersifat sementara, namun kesetiaan pada nilai-nilai luhur bersifat abadi. Kesetiaan itu membawa wibawa tenang yang mengusik mereka yang telah terbiasa berkompromi. Cermin yang Anda bawa akan terus memantulkan kebenaran kemanapun Anda pergi. Sebagian orang akan berpaling, sebagian akan mulai penasaran, dan sebagian lagi pada akhirnya akan kembali dengan berbagai pertanyaan. Tanggung jawab Anda
bukanlah untuk mengendalikan hasil akhirnya, melainkan untuk tetap menjadi sosok yang telah dibentuk oleh semesta. Jadi, ketika orang-orang menatap Anda dan tidak mengatakan apa-apa, janganlah berasumsi bahwa itu adalah penolakan. Jangan berasumsi itu sebuah kegagalan, namun jangan pula merasa lebih unggul. Anggaplah itu sebagai sebuah pertemuan batin. Anggaplah bahwa sesuatu yang murni sedang bersentuhan dengan sesuatu yang belum terselesaikan dalam diri mereka. Berdirilah dengan tenang di ruang itu. Bernapaslah. Tetaplah bersikap baik tanpa harus mengecilkan diri. Dan tetaplah rendah hati tanpa harus meminta maaf. Cermin tidak berbicara. Ia hanya memantulkan. Dan apa yang mereka lihat dalam diri Anda seringkali adalah apa yang pernah mereka harapkan ada dalam diri mereka sendiri. Semesta menempa Anda dalam keheningan sebelum mengizinkan suara Anda terdengar luas. Disinilah kebingungan Anda mulai berubah menjadi kedamaian. Banyak dari Anda bertanya-tanya mengapa semesta membiarkan Anda lebih banyak diamati daripada diajak berinteraksi, lebih banyak diperhatikan daripada dilibatkan. Ada alasan di balik semua ini. Dan itu bukanlah sebuah hukuman, melainkan persiapan. Semesta selalu melatih mereka yang terpilih dalam kesunyian sebelum mempercayakan pengaruh yang besar kepada mereka. Keheningan mengembangkan ketajaman batin, sementara kebisingan hanya membesarkan ego. Kedalaman batin Anda jauh lebih penting daripada sekadar terlihat oleh orang banyak. Ketika orang-orang memperhatikan Anda dalam diam, sebenarnya mereka sedang berpartisipasi dalam masa pemurnian Anda, meskipun mereka tidak menyadarinya. Renungkanlah hal ini dengan lembut. Sebuah wadah diuji sebelum diisi, dan sebilah pedang ditempa sebelum digunakan. Dengan cara yang sama, Anda diizinkan melewati masa-masa di mana Anda diamati tanpa penjelasan, dipertanyakan tanpa pembelaan, dan dinilai tanpa pengakuan. Begitulah cara kewibawaan batin terbentuk. Jika Anda diberi suara yang lantang sebelum batin Anda membumi, pesan Anda akan menjadi hambar. Jika Anda ditinggikan sebelum pengendalian diri Anda kuat, perhatian orang lain justru akan mengalihkan fokus Anda. Maka, semesta membiarkan keheningan menjadi guru Anda, membiarkan kesalahpahaman menjadi disiplin Anda, dan membiarkan kesendirian mempertajam kepekaan Anda. Keheningan mengajarkan Anda cara mendengar tuntunan nurani dengan jelas. Ketika suara-suara luar terbatas, kejelasan internal pun meningkat. Anda belajar untuk mempercayai intuisi yang dibentuk melalui perenungan mendalam. Anda belajar untuk merespons dengan perlahan, memahami bahwa tidak setiap pikiran perlu diucapkan dan tidak setiap emosi perlu dipertontonkan. Inilah sebabnya mengapa semesta membiarkan orang lain memperhatikan Anda tanpa menjalin hubungan yang mendalam. Pengamatan tanpa akses langsung melindungi Anda saat Anda masih dalam proses pembentukan. Tidak semua orang berhak mendapatkan kursi barisan terdepan untuk melihat proses pertumbuhan Anda. Beberapa orang hanya dimaksudkan untuk menyaksikan garis besar dari apa yang sedang dikerjakan semesta dalam diri Anda, bukan detailnya. Jarak tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Ia menyaring niat. Mereka yang hanya sekadar ingin tahu akan tetap diam, sementara mereka yang memiliki keselarasan batin pada akhirnya akan mendekat dengan rasa hormat. Belajarlah untuk merasa nyaman dalam ruang ini, nyaman tanpa perlu dijelaskan, nyaman tanpa perlu dibela, dan nyaman meski tidak sepenuhnya dipahami. Kenyamanan ini sangat penting karena kesalahpahaman akan selalu mengikuti kemanapun tingkatan hidup membawa Anda. Jika Anda tidak bisa menangani keheningan sekarang, perhatian besar di masa depan akan membuat Anda kewalahan. Jika Anda membutuhkan pengakuan terus-menerus saat ini, kritik di masa depan akan menghancurkan Anda. Semesta sedang memperkuat inti batin Anda agar tekanan dari luar tidak dapat menggoyahkan Anda. Wahai sosok terpilih, izinkan saya menyampaikan hal ini dengan jelas agar pikiran Anda menjadi tenang. Orang-orang yang memperhatikan Anda tanpa berkata-kata adalah bagian dari pelatihan batin Anda. Hal ini mengajarkan Anda untuk tidak mengejar pengakuan dari luar. Ini mengajarkan Anda untuk membiarkan hasil nyata yang berbicara, bukan sekadar kata-kata. Ini melatih Anda untuk tetap teguh ketika tidak ada tanggapan atau pujian yang datang. Banyak dari Anda yang sejak dini diajarkan untuk selalu menjelaskan diri demi bertahan hidup, membenarkan perasaan Anda, atau membuktikan niat baik Anda. Semesta sedang secara perlahan menghilangkan kebiasaan tersebut. Anda sedang diajarkan bahwa kewibawaan sejati tidak perlu menjelaskan dirinya berulang kali. Kewibawaan akan diakui seiring berjalannya waktu. Itulah sebabnya terkadang keheningan Anda terasa berat. Anda sedang melepaskan kebiasaan lama. Anda sedang belajar menahan diri, dan pengendalian diri adalah kekuatan yang telah mempelajari kesabaran.
Perhatikan bagaimana semesta bekerja dalam sejarah manusia. Seringkali ia mempersiapkan segala sesuatu dalam kesunyian dan mengungkapkannya secara tiba-tiba. Bertahun-tahun keheningan mendahului momen-momen kejelasan di hadapan publik. Masa yang Anda jalani saat ini tidaklah kosong, melainkan sedang dipadatkan. Beberapa dari Anda sedang dilindungi dari hubungan yang prematur. Jika orang-orang berbicara terlalu bebas sekarang, ikatan batin akan terbentuk terlalu cepat. Semesta membatasi percakapan untuk menjaga fokus Anda. Hal ini memungkinkan adanya pengamatan tanpa keintiman, sehingga jati diri Anda tetap berakar pada prinsip batin, bukan pada pendapat orang lain. Anda juga sedang dilatih untuk mengamati orang lain dengan ketajaman. Ketika orang-orang tetap diam, Anda belajar membaca energi, niat, dan keselarasan batin mereka. Anda belajar bahwa kata-kata seringkali merupakan bagian yang paling tidak jujur dari seseorang. Keheningan mengungkapkan lebih banyak daripada yang bisa disampaikan oleh ucapan. Wahai sosok terpilih, ini adalah terapi bagi mental dan jiwa Anda. Jika Anda mengizinkannya, berhentilah melawan kesunyian. Berhentilah menafsirkan keheningan sebagai sebuah kekurangan. Berhentilah terburu-buru melewati masa yang dirancang semesta untuk mendewasakan Anda. Anda tidak tertinggal. Anda sedang diperkuat. Keheningan di sekitar Anda sedang membentuk ketenangan saraf Anda. Ia mengajarkan Anda untuk tetap tenang dalam ketidakpastian dan mengajar Anda untuk percaya pada tuntunan semesta tanpa perlu kepastian yang terus-menerus. Ini bukanlah pelajaran kecil, melainkan fondasi yang sangat penting. Semesta tahu bahwa masa depan Anda akan menempatkan Anda di ruangan-ruangan di mana semua orang mengawasi, mendengarkan, dan setiap kata membawa konsekuensi. Anda sedang diajarkan sekarang bagaimana memikul beban itu tanpa rasa cemas. Oleh karena itu, berhentilah bertanya, mengapa mereka tidak bicara kepada saya? Dan mulailah bertanya, apa yang sedang diajarkan kepada saya di sini? Jawabannya seringkali adalah stabilitas, kesabaran, dan kepercayaan pada diri sendiri. Orang-orang pada akhirnya akan berbicara, pertanyaan akan datang, dan pengakuan akan mengikuti. Namun, semua itu akan tiba saat jiwa Anda sudah siap menanganinya tanpa rasa sombong atau rasa takut. Hingga saat itu tiba, tetaplah tenang, tetaplah hadir, dan tetaplah selaras. Semesta melatih Anda dalam keheningan sebelum menggunakan suara Anda. Inilah poin di mana banyak dari Anda kehilangan kedamaian tanpa menyadarinya. Anda merasakan tatapan itu, Anda merasakan keheningan itu, dan secara insting sesuatu di dalam diri Anda ingin menjelaskan diri, ingin mencairkan suasana, ingin membuat orang lain nyaman, atau membuktikan bahwa Anda tidak berbahaya, ramah, dan normal. Saya katakan kepada Anda sekarang dengan sangat jelas, Anda harus melepaskan insting tersebut. Anda tidak dipanggil untuk menjelaskan apa yang sudah disahkan oleh semesta. Penjelasan seringkali berakar pada rasa tidak aman, bukan kerendahan hati. Ketika Anda merasa perlu mengklarifikasi diri sebelum ditanya, itu mengungkapkan pola bertahan hidup yang lama. Banyak dari Anda belajar sejak dini bahwa kesalahpahaman berujung pada penolakan, sehingga Anda belajar bicara demi mencari rasa aman. Sekarang, semesta sedang memutus kebiasaan itu, bukan untuk membuat Anda menjadi dingin, melainkan untuk membuat Anda bebas. Keheningan melindungi kekuatan. Kekuatan akan memudar ketika ia terus-menerus mencoba membenarkan dirinya sendiri. Perhatikan bagaimana para bijak di masa lalu bergerak. Mereka tidak terburu-buru menjelaskan siapa diri mereka kepada setiap orang yang mempertanyakannya. Mereka berbicara saat merasa selaras dan tetap diam ketika kata-kata hanya akan terbuang percuma. Keheningan bukanlah kelemahan, melainkan ketajaman batin, dan ketajaman yang sama sedang dibentuk dalam diri Anda. Ketika orang menatap Anda tanpa bicara, dan Anda bergegas mengisi ruang tersebut dengan penjelasan, Anda merendahkan diri ke posisi yang tidak seharusnya Anda tempati. Anda mulai menegosiasikan kehadiran Anda dan meminta maaf atas jati diri Anda. Seiring waktu, hal ini akan menguras energi Anda. Dengarlah ini dengan jelas. Anda tidak berutang kejelasan kepada rasa ingin tahu orang lain. Anda tidak berutang akses kepada pengamatan mereka. Anda tidak berutang penjelasan kepada orang-orang yang belum layak mendapatkan pemahaman Anda. Semesta merancang keheningan sebagai penyaring. Mereka yang memang ditakdirkan untuk mengenal Anda akan mendekat dengan rasa hormat. Mereka yang hanya ingin menilai, membandingkan, atau mengendalikan akan tetap berada di kejauhan. Ketika Anda menjelaskan diri secara prematur, Anda mematikan penyaring yang telah diletakkan semesta di sekitar Anda. Banyak dari Anda menyalahartikan kebaikan dengan keterbukaan yang berlebihan. Kebaikan tidak menuntut pengkhianatan terhadap diri sendiri.
Dan kasih sayang tidak meminta Anda untuk memudarkan batasan-batasan Anda. Keheningan bukanlah sebuah kekejaman, melainkan sebuah kebijaksanaan, terutama ketika kata-kata justru akan mengusik kedamaian. Akan ada saat-saat di mana keheningan terasa tidak nyaman, membuat batin Anda bereaksi, dan pikiran Anda berpacu. Namun, ketidaknyamanan itu adalah bagian dari proses pemulihan Anda. Anda sedang belajar bahwa Anda tetap aman, meskipun tidak sepenuhnya dipahami. Anda sedang belajar bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada penilaian atau penafsiran orang lain. Wahai sosok terpilih, menjelaskan diri Anda secara berulang-ulang justru melatih orang lain untuk lebih sering mempertanyakan Anda. Hal itu menunjukkan kepada mereka bahwa kewibawaan Anda bisa dinegosiasikan. Sebaliknya, keheningan membangun stabilitas dan memancarkan kepercayaan diri. Ia memberitahu orang lain bahwa Anda tidak mudah tergoyahkan oleh pendapat apapun. Ini bukan tentang menjadi menjauh atau sombong, melainkan tentang memiliki pijakan yang teguh. Ketika Anda berbicara dari pijakan yang kuat, kata-kata Anda akan memiliki bobot. Namun, ketika Anda berbicara karena kecemasan, kata-kata Anda akan tercerai-berai. Beberapa orang tetap diam di sekitar Anda karena mereka mencoba memancing Anda untuk mengungkapkan lebih dari yang seharusnya. Mereka ingin menguji apakah Anda akan bereaksi berlebihan atau bertindak melampaui batas. Keheningan melindungi Anda dari ujian-ujian tersebut. Tenangkanlah jiwa Anda. Anda diizinkan untuk menjeda. Anda diizinkan untuk merespons dengan perlahan. Dan Anda diizinkan untuk tidak mengatakan apa-apa. Semesta tidak tersinggung oleh pengendalian diri Anda. Justru, hal itu sangat dihargai. Banyak sosok terpilih yang justru keluar dari keselarasan batin karena berbicara terlalu cepat. Mereka mengungkapkan rencana yang seharusnya disimpan rapat, menjelaskan visi kepada orang-orang yang tidak mampu memahaminya, dan mencari pengakuan dari pihak yang tidak pernah ditakdirkan untuk memberikan dukungan. Keheningan menjaga tujuan hidup Anda. Itulah sebabnya Anda harus menahan keinginan untuk mengisi setiap celah percakapan. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan sebuah ruang-ruang untuk ketajaman batin, ruang bagi semesta untuk bekerja, dan ruang bagi kebenaran untuk muncul tanpa paksaan. Anda akan menyadari sesuatu yang luar biasa ketika Anda berhenti menjelaskan diri sendiri. Orang-orang akan mulai menyesuaikan perilaku mereka di sekitar Anda. Sebagian akan menjadi lebih hormat, sebagian akan merasa tidak tenang, dan sebagian lagi akan menjauh. Itu bukanlah sebuah kehilangan, melainkan proses penyelarasan. Tidak semua orang layak memasuki dunia batin Anda, memahami alasan Anda, atau mengetahui mengapa Anda melangkah dengan cara tertentu. Semesta tidak mengungkapkan segala sesuatu sekaligus. Begitu pula seharusnya Anda. Keheningan juga mengajarkan orang lain cara mendekati Anda dengan benar. Mereka yang memang ditakdirkan untuk terhubung akan datang dengan kesabaran, kerendahan hati, dan rasa ingin tahu yang tulus. Selebihnya akan tetap tertahan hanya sebagai pengamat. Ini adalah pemulihan mental bagi jiwa Anda. Lepaskanlah paksaan untuk selalu dipahami. Lepaskanlah kebutuhan untuk disukai oleh semua orang. Lepaskanlah keyakinan bahwa keheningan berarti penolakan. Anda tidak terlihat. Anda sedang dilindungi. Ketenangan Anda tanpa penjelasan akan meresahkan mereka yang terbiasa memanipulasi. Kepercayaan diri Anda yang tenang mengintimidasi mereka yang haus akan kendali, dan pengendalian diri Anda menjaga energi Anda untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Anda sedang melangkah ke sebuah masa di mana kehadiran Anda saja sudah cukup untuk berkomunikasi. Kata-kata akan datang jika diperlukan. Hingga saat itu tiba, biarkan keheningan menjalankan fungsinya. Keheningan melindungi kekuatan, dan kekuatan Anda tidak pernah dimaksudkan untuk habis karena sekadar penjelasan. Sebuah perubahan besar sedang mendekat. Segera, mereka akan berbicara dengan cara yang berbeda. Dengarkanlah ini dengan hati yang tenang, karena disinilah harapan akan menggantikan ketegangan. Keheningan yang Anda alami saat ini tidaklah permanen. Ini hanyalah sebuah fase, dan setiap fase yang dirancang semesta memiliki batas waktunya sendiri. Ada pergeseran yang sedang datang, dan Anda sudah bisa merasakan hal itu terbentuk secara perlahan di bawah permukaan. Orang-orang yang dulu memperhatikan Anda tanpa kata tidak akan selalu diam. Perbedaannya bukan karena Anda mengubah siapa diri Anda, melainkan karena semesta akan menyelesaikan apa yang sedang dibentuk dalam diri Anda, dan kejelasan akan menggantikan ketidakpastian. Saat ini, banyak orang tidak tahu harus berkata apa kepada Anda karena mereka belum memahami di mana posisi Anda sebenarnya. Mereka merasakan potensi, kedalaman, dan arah,
Tetapi hal itu belum sepenuhnya mewujud secara kasat mata. Orang cenderung berbicara dengan yakin tentang hal-hal yang bisa mereka definisikan, dan mereka cenderung diam di sekitar sesuatu yang masih dalam proses terungkap. Namun, proses itu tidak akan selamanya tersembunyi. Akan datang sebuah momen di mana persiapan batin Anda menjadi nyata. Ketika konsistensi Anda tidak lagi bisa dibantah. Dan ketika kekuatan tenang yang Anda bawa mulai menghasilkan buah yang nyata. Saat hal itu terjadi, nada interaksi pun akan bergeser. Mereka yang dulunya menatap dengan penuh kehati-hatian akan mulai berbicara dengan rasa hormat. Mereka yang dulu menjauh akan mendekat dengan pertanyaan. Dan mereka yang dulu meremehkan akan menata kembali kata-kata mereka. Bukan karena Anda menuntutnya, melainkan karena kebenaran telah mendewasa. Wahai sosok terpilih, beginilah cara semesta melindungi Anda dari pujian maupun kritik yang datang terlalu dini. Jika orang-orang berbicara terlalu cepat, pendapat mereka akan membentuk diri Anda. Jika mereka menghakimi terlalu dini, kesalahpahaman mereka akan mematahkan semangat Anda. Keheningan menjaga Anda tetap bebas sementara semesta menyelesaikan karyanya. Saya ingin Anda memahami sesuatu yang sangat menenangkan di sini. Keheningan yang Anda alami sekarang adalah bukti bahwa hidup Anda belum sepenuhnya dapat dijelaskan kepada orang lain. Dan itu adalah sebuah anugerah. Kisah Anda masih dituliskan, gangguan diminimalkan, sehingga inti ceritanya tetap utuh. Banyak dari Anda yang sebenarnya sudah lebih dekat dengan pengakuan daripada yang disadari. Namun, pengakuan itu tidak datang dengan suara keras pada awalnya. Ia datang sebagai pergeseran halus perubahan dalam cara orang memandang Anda, perubahan dalam cara mereka menyapa Anda, atau sebuah jeda sebelum mereka berbicara. Hal itu muncul bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa hormat. Di saat itulah keheningan bertransformasi. Keheningan yang dulu terasa tidak nyaman, kini menjadi keheningan yang penuh perhatian. Orang-orang mulai mendengarkan dengan lebih saksama. Mereka menimbang kata-kata mereka, dan tidak lagi berbicara sembarangan di sekitar Anda. Sesuatu telah menetap dengan stabil. Wahai sosok terpilih, Anda akan tahu bahwa perubahan ini telah tiba ketika Anda tidak lagi merasa perlu menafsirkan reaksi orang lain, ketika kedamaian menggantikan analisis batin, dan ketika Anda berhenti bertanya-tanya tentang apa yang dipikirkan orang lain, karena hal itu tidak lagi mengendalikan Anda. Semesta tidak mengangkat kekacauan. Ia mengangkat stabilitas. Dan stabilitas membutuhkan waktu untuk diamati. Mereka yang memang tidak ditakdirkan untuk berjalan bersama Anda, akan perlahan menjauh seiring meningkatnya kejelasan. Mereka yang selaras akan melangkah maju secara alami. Anda tidak perlu merekrut mereka karena semesta yang akan mengatur pertemuan tersebut. Disinilah kerendahan hati harus menjaga hati Anda. Ketika orang-orang mulai berbicara dengan cara yang berbeda, jangan biarkan kesombongan menggantikan kedamaian. Ingatlah keheningan yang telah melatih Anda. Ingatlah masa-masa ketika Anda tidak terlihat oleh siapapun. Biarkan rasa syukur menjaga Anda tetap membumi. Wahai sosok terpilih, pengakuan bukanlah tujuan utama. Keselarasan adalah tujuannya. Pengakuan hanyalah hasil sampingan dari keteguhan yang dipertahankan dari waktu ke waktu. Beberapa dari Anda akan menyadari bahwa orang-orang yang dulu mengabaikan Anda kini mencari pendapat Anda. Beberapa yang dulu meremehkan Anda kini mendengarkan dalam diam. Itu bukan tentang keunggulan, melainkan tentang kredibilitas yang diperoleh melalui konsistensi. Izinkan saya menyampaikan ini dengan hati-hati. Jangan terburu-buru mengejar perubahan tersebut. Jangan memaksakan percakapan atau mengumumkan pertumbuhan Anda. Biarkan hal itu terungkap dengan sendirinya secara alami. Semesta tahu persis kapan waktu yang aman bagi Anda untuk tampil di permukaan. Keheningan telah mempersiapkan Anda untuk memiliki pengaruh tanpa menjadi tercemar. Disinilah ketajaman batin Anda akan semakin tajam. Ketika orang-orang mulai berbicara, tidak setiap orang yang mendekat ditakdirkan untuk menetap. Beberapa datang karena merasakan manfaat, sebagian lagi karena merasakan pertumbuhan. Ketajaman batin akan membimbing Anda. Anda tidak wajib membuka setiap pintu hanya karena perhatian mulai berdatangan. Anda memilih keselarasan di atas tepuk tangan. Masa depan akan terasa lebih ringan bagi Anda. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena dunia batin Anda menjadi lebih kokoh. Anda akan berbicara saat diperlukan, tetap diam saat itu bijaksana, dan melangkah tanpa rasa cemas. Tatapan tajam itu akan berkurang, kebingungan akan mereda, dan keheningan akan berevolusi menjadi kejelasan. Dan ketika orang akhirnya berbicara, suasananya akan berbeda. Nada suara mereka akan berubah, sikap tubuh mereka akan berubah, dan kata-kata mereka akan membawa rasa hormat, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami Anda. Di saat itulah,
Anda akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Keheningan tidak pernah dimaksudkan untuk membuat Anda meragukan diri sendiri, melainkan untuk mempersiapkan Anda memikul tanggung jawab saat suara Anda akhirnya didengar. Tetaplah sabar, tetaplah selaras, dan tetaplah membumi. Perubahan itu sedang datang, dan saat ia tiba, Anda akan mengenalinya bukan melalui kebisingan, melainkan melalui kedamaian. Tetaplah tenang, semesta sedang menangani sisanya. Biarkan pikiran Anda beristirahat sejenak di sini. Segala sesuatu yang Anda alami sekarang memiliki nama, tujuan, dan alasan yang mulia. Orang-orang menatap Anda dan terdiam bukan karena Anda kekurangan sesuatu, bukan karena Anda aneh, dan bukan karena Anda gagal. Mereka menatap karena sesuatu dalam diri Anda membawa bobot, dan bobot itu selalu memperlambat suasana di dalam ruangan. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk mengejar kata-kata dari orang-orang yang masih mencoba memahami diri mereka sendiri. Semesta membiarkan keheningan mengelilingi Anda agar jiwa Anda bisa tumbuh kuat tanpa gangguan. Ia mengizinkan pengamatan tanpa penjelasan agar Anda belajar tentang stabilitas, pengendalian diri, dan kewibawaan batin. Tidak ada yang sia-sia. Ingatlah ini dengan jelas. Anda tidak terlambat, Anda tidak tertinggal, dan Anda tidak terabaikan. Anda sedang dipersiapkan, dan proses persiapan sering kali terlihat sunyi bagi dunia luar. Anda tidak perlu mengubah siapa diri Anda agar dapat diterima. Anda tidak perlu menjelaskan apa yang sedang semesta kerjakan di dalam diri Anda. Anda tidak perlu bereaksi terhadap setiap tatapan atau mengisi setiap keheningan yang muncul. Tugas Anda sekarang sangat sederhana. Tetaplah selaras, tetaplah membumi, dan tetaplah tenang. Semesta sedang menangani percakapan-percakapan yang belum saatnya Anda hadapi. Ia sedang menutup mulut-mulut yang mungkin berbicara terlalu dini dan melindungi Anda dari kebisingan yang dapat mengusik kedamaian Anda. Percayalah pada hal itu. Sebelum kita mengakhiri ini, wahai sosok terpilih, jika pesan ini menyentuh jiwa Anda, silakan berikan apresiasi pada pesan ini, ikuti pembaruan informasi yang ada, aktifkan tanda pemberitahuan, dan bagikan pesan ini kepada sosok terpilih lainnya yang membutuhkan kejelasan ini. Berikanlah tanda di kolom komentar sebagai simbol bahwa Anda terlindungi secara istimewa, selaras secara batin, dan sedang melangkah dengan tenang dalam tugas hidup Anda. Tetaplah tenang. Semesta sedang melakukan lebih banyak hal daripada yang dapat Anda bayangkan.